aku Gabriel Carolina dan dalam video ini aku akan membagikan pengalaman tentang bagaimana aku itu mengenal dan memahami motivasi kepribadian dan kemampuan dirinya aku. Proses ini menjadi langkah penting dalam membangun interaksi, meningkatkan kerjasama dan berkontribusi aktif dalam organisasi maupun tim. Nah, di sini aku itu biasanya menempatkan diri dalam sebuah magang kuliah, dan magangnya di sini nih aku memilih magang di perpustakaan. Biasanya di sini aku bekerja untuk menata buku, mengatur kode-kode referral buku, dan juga aku bertugas untuk mencari buku-buku yang mengalami kerusakan dan harus menggantikan sampel-sampelnya buku tersebut. Nah, ini aku lagi masukin kode buku dalam komputer dan ada Pak Kris yang juga beroperasi dalam ruang ini juga, kawan-kawan. Ini tak, Pak? Ya, yang ganti sampul. Betul. Oke. Pede apa nama Pede? Lele. Itu 25 ya? Sek, Pak, gak. Ini. Oh iya bener. Ya, gak ketok. Hehe, jadi itu guys mengenai segelintir kecil Pak Kris. Beliau itu baik dan ramah loh kepada saya. Oke, balik ke sebelumnya ya. Pribadinya aku itu sebagai orang yang pengen komunikasi dan melatih diri untuk bisa menjadi yang terbaik, terutama dalam eksekusi itu sudah menjadi pengennya keahlian saya. Karena udah balik lagi saya itu STJ dan tes berkali-kali sesuai dengan saya yang suka langsung melakukan kegiatan atau praktek di nyatanya. Ini membuat saya itu menjadi pribadi yang harus ekstrovert, namun juga harus sadar bahwa saya itu perlu mengembangkan diri lagi lebih, terutama dalam berekspresi supaya suasananya itu tidak kaku dan tegang karena keseriusannya saya. Dan ini pun juga menjadi salah satunya tujuan saya untuk magang di perpustakaan, karena selain beasiswa saya itu juga mau turut untuk bekerja dalam ketenangan supaya saya ini bisa mengontrol kembali emosinya saya. Teman-teman, aku percaya bahwa namanya SMART goal itu adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu. Misal nih, aku mau spesifiknya itu ingin lulus dengan IPK 3,80 dan mendapatkan predikat cum laude. Measurable, berarti aku harus mendapatkan IPK minimal 3, ke atas di setiap semester. Achievable berarti aku harus meningkatkan dan optimalisasi IPK-nya aku itu di semester ini dan juga semester-semester kedepannya supaya aku bisa membuahkan hasil untuk mencapai SMART goal-nya aku tersebut. Nah guys, sambil aku nyampul buku nih di sini, aku mau jelasin dikit bahwa tujuannya aku tuh dalam berkuliah dan kehidupan itu pasti memiliki visi dan misi pencapaian, yaitu aku mau menjadi pribadi yang baik. Misalnya itu aku mau sering-sering menggali kemampuan yang di luarnya zona nyamannya aku, lalu meningkatkan skill dalam berkomunikasi karena aku mau menjadi pribadi yang lebih berbau dengan sesama dan lebih berekspresif karena supaya aku itu tidak terlalu kaku ataupun tegang terhadap sekitar, lalu memprioritaskan yang utama dalam manajemen, lalu menghabiskan waktu dalam panitia dan workshop itu yang paling terutama teman-teman, karena bagi aku itu komponen yang paling penting untuk meningkatkan keterampilan terutamanya aku itu juga dalam panitia atau workshop ini, dimana aku itu juga sempat nih menjadi pengurus panitia ataupun badan pengurus yang atas dan cukup bergengsi teman-teman. Nah, dalam panitia atau workshopnya ini nih, aku juga sering meminta bantuan terhadap sesama, sering bertanya-tanya, dan dalam rapat-rapat ini kan juga biasanya kan jadi sebuah tempat untuk berdiskusi ya. Nah, ini di tempat dimana aku tuh bisa berpikir dan juga memberikan pendapat dan juga memasukkan aspirasi-aspirasi dari sekitarnya aku. Nah, ini guys, ada lagi contoh di mana aku bersama tim bisnis sedang berkonsultasi bersama dosen-dosen yang sekiranya bisa membantu kita dalam proses perancangan validation mata kuliah. Sudah terlihat ya, kami ini sedang berkomunikasi, semuanya itu sedang saling bertanya menjawab dan menuangkan aspirasi demi mencari goal spesifik, yaitu inovasi dari kelompoknya kita itu apa. Dan di sini bisa banyak belajar dari satu dosen, sehingga bisa membantu kami memenuhi dan menemukan jawaban sekaligus menerapkan metode SMART Goals. Guys, dari semua pembahasan yang sudah aku bicarakan tadi, selain berpanitia, magang untuk mencari pengalaman sehingga bekerja sama dengan tim, saya juga terlibat dalam organisasi UKM Tabletop. Nah, di sini aku juga belajar bagaimana cara menyajikan konsep program atau kegiatan dan membuat lomba, menentukan perangkat, HOD, koor, serta banyak hal lainnya. Ini sudah saya lewatin dan kini semakin jelas bahwa ketika ingin meraih target, tentunya itu dengan bantuan SMART Goal ini dapat membantu serta mengelola diri kita untuk meraih dan mengembangkan kemampuan baru ataupun goal tertentu.
Dengan menerapkan metode SMART goal setting ini saya bukan hanya menceritakan soal mengenai keberanian dalam berinteraksi dalam tim maupun kerjasama, tapi ini juga merupakan sebuah langkah di mana saya ini bisa berkembang dan juga belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.